Ratusan hektar sawah di Garut terancam gagal panen akibat serangan hama tikus. Lisa Mariana, tersangka kasus video syur dicecar 47 pertanyaan oleh tim penyidik Polda Jabar. Jawa Barat menjadi provinsi dengan laporan pengaduan etik penyelenggara pemilu terbanyak pada pemilu 2025. Selain informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Mita Handayani akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Pagi selengkapnya. Ratusan hektar sawah di Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut terancam gagal panen akibat serangan hama tikus. Akibatnya, para petani di beberapa desa di wilayah tersebut merugi. Untuk menekan dampak kerugian akibat areal pesawahan terserang hama tikus yang mencapai 100 hektar lebih, Pemkab Garut melalui Dinas Pertanian telah membangun demplot pembasmi hama tikus di 3 desa, yakni Desa Pelita Asih, Selaawi, dan Cigawir, guna meminimalisir serangan hama agar tidak terus meluas. Wilayah Kecamatan Selaawi ini termasuk daerah endemis tikus, di mana kerusakan bisa mencapai 80 hingga 90%, dan dengan adanya program demplot diharapkan dapat mengurangi dampak kerugian. Perbandingannya kalau yang di demplot ini kita menggunakan penanaman jajar legowonya, gitu, menggunakan jajar legowo ini untuk salah satunya mengantisipasi hama tikus tersebut, gitu, dengan di luar percontohan mereka menggunakan tackle, gitunya masih menggunakan tackle. Kita lihat bahwa serangan dengan tikus menggunakan penanaman legowo ini serangannya tidak begitu berat, gitu. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus video syur oleh Polda Jabar, namun selebgram Lisa Mariana tidak ditahan. Dalam pemeriksaan, Lisa Mariana dicecar 47 pertanyaan oleh tim penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Jabar. Pemeriksaan terhadap selebgram Lisa Mariana sebagai tersangka kasus video syur telah rampung dilakukan oleh tim penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat. Dalam pemeriksaan, Lisa Mariana dicecar sebanyak 47 pertanyaan oleh tim penyidik. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus video syur oleh Polda Jabar, namun selebgram Lisa Mariana tidak ditahan. Tidak adanya penahanan terhadap Lisa Mariana ini dikarenakan Polda Jabar percaya tersangka tidak akan melarikan diri dan merusak barang bukti, serta tidak akan mengulangi perbuatannya. Di mana saudara LM ini sudah selesai dilakukan pemeriksaan di Direktorat Reserse Siber Polda Jabar. Adapun untuk jumlah pertanyaan yang ditanyakan kepada saudara Lisa ini kurang lebih 47 pertanyaan, dan pada saat ini yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan. Ya. Di sini untuk penyampaian dari penyidik bahwa kepentingan pemeriksaan sudah selesai dan pemeriksaan sudah terpenuhi, ya, semua pemeriksaan sudah terpenuhi. Adapun tidak dilakukan penahanan ini dengan pertimbangan tidak adanya kekhawatiran terhadap tersangka akan melarikan diri atau merusak barang bukti. Kemudian juga yang bersangkutan tidak dikhawatirkan mengulangi tindak pidana yang dipersangkakan. Seperti diketahui, Lisa Mariana terpaksa dijemput oleh tim penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Jabar setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus video syur dengan seorang pria bertato. Atas dugaan kasus video syur ini, Lisa Mariana dijerat pasal Undang-Undang Pornografi dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Andri Iskandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.
Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, penggiat anti korupsi di Kota Bandung menggelar aksi bagi-bagi bunga kepada para pengendara di depan Gedung Sate Kota Bandung. Aksi ini sebagai salah satu dukungan terhadap pemerintah untuk memberantas korupsi di Indonesia. Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia serentak digelar di sejumlah daerah di Indonesia. Di Kota Bandung, pegiat anti korupsi yang tergabung dalam gerakan Ganyang Mafia Hukum dan Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia Jawa Barat menggelar aksi bagi-bagi bunga bagi para pengendara dan pejalan kaki di depan Gedung Sate Kota Bandung. Aksi damai ini dilakukan sebagai salah satu kampanye anti korupsi dan dukungan terhadap pemerintah untuk memberantas korupsi di Indonesia. Desmond Donald Siagian, anggota PIKI Jawa Barat, berharap melalui peringatan Hari Anti Korupsi ini, Indonesia bebas dari korupsi dan melahirkan pemerintahan yang bersih. Peringatan anti korupsi sedunia ya, kita ingin pemerintahan atau penguasa yang bersih, yang transparan gitu ya, kuncinya transparan, karena selama ini anggaran itu hanya dianggap berhasil kalau habis terserap. Nah, yang benar itu adalah anggaran itu transparan dan berhasil kalau ada efisiensi, ada sisa anggaran gitu. Jangan dibalik. Jadi harus benar-benar transparan. Kalau ada yang disita sama KPK hasil korupsi, ditunjukkan ke publik kemana uangnya. Jangan cuma sekedar balik ke kas negara, tapi kita nggak tahu apakah dibagi-bagi lagi sama mereka gitu. Sementara itu, Ketua GGMH Torkis Parlaungan Siregar mengatakan Indonesia merupakan memasuki darurat korupsi. Salam anti korupsi, Indonesia darurat korupsi. Indeks prestasi korupsi kita 35. Artinya kita termasuk negara terkorup, masuk dalam kategori negara korup. Karena itu negara harus hadir untuk melakukan kerja-kerja besar pada sektor pemberantasan korupsi. Kampanye anti korupsi dan bagi-bagi bunga ini mendapat apresiasi dari para pengendara yang melintas. Andri Iskandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia mencatat Jawa Barat menjadi provinsi dengan laporan pengaduan etik penyelenggara pemilu terbanyak pada pemilu 2025. Temuan ini sekaligus menempatkan Jabar di posisi teratas, disusul Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Tingginya angka pengaduan di Jawa Barat bukan hanya soal kuantitas, tetapi juga kualitas pelanggarannya yang dinilai cukup serius. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia menyebutkan salah satu pelanggaran berat yang menjadi sorotan adalah pergeseran suara yang ditemukan terjadi di sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Barat. DKPP menilai praktik ini termasuk kategori berat karena berpotensi mengubah hasil pemilu dan merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Selain Jawa Barat, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan juga mencatat jumlah aduan yang cukup tinggi dan saat ini tengah dalam proses pemeriksaan etik lebih lanjut oleh DKPP. Tadi jelas data yang disampaikan Bu Dewi dari jumlah teradu ya. Pengaduan yang terbesar per provinsi adalah Jawa Barat. Kemudian disusul Papua Induk, kemudian Sumatera Utara, Sumatera Selatan, kalau 4 besar. Mengapa Jawa Barat? Saya secara ilmiah belum bisa menjawab, karena sekarang sedang dilakukan penelitian secara intens, yaitu penelitian indeks kepatuhan etik penyelenggara pemilu, dan baru selesai nanti bulan Januari. Rata-rata di Jawa Barat itu selain jumlah, juga kualitas pelanggarannya juga lumayan tinggi. DKPP saat ini sedang melakukan kajian mendalam untuk penyusunan indeks kepatuhan etik penyelenggara pemilu. Sebuah instrumen baru yang dirancang guna memetakan tingkat integritas penyelenggara di setiap daerah. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.
Guna mencegah kerusakan lingkungan dan mencegah bencana alam, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan mengevaluasi terhadap tata ruang di seluruh wilayah Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menggelar rapat koordinasi bersama para kepala daerah se-Jawa Barat guna membahas penanganan banjir, khususnya di wilayah Bandung Raya. Rakor ini digelar di kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Sebagai respon atas meningkatnya kerusakan lingkungan serta maraknya bencana alam di Jawa Barat, KDM menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rencana tata ruang wilayah di seluruh kabupaten kota di Jawa Barat. Menurut Deddy, hampir seluruh kawasan hutan di Jawa Barat saat ini mengalami kerusakan dan beresiko bencana, terutama di wilayah Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Garut, Bogor, dan Sukabumi. Selain evaluasi tata ruang, KDM juga menginstruksikan seluruh kepala daerah agar tidak mudah menerbitkan izin perumahan baru, kecuali pihak pengembang menyiapkan terlebih dahulu ruang resapan air. Penekanan ketika ada izin perumahan harus ada persyaratan seperti yang terjadi di Perda Kabupaten Bandung, yaitu disiapkan sumur danau kecil untuk menampung air. Nah, ini yang berikutnya adalah agar PTPN berkoordinasi segera dengan ATR BPN sehingga izin-izin lokasi yang sudah habis itu segera dilakukan percepatan proses administrasi, tidak melainkan lahan yang berpotensi untuk diduduki oleh siapa saja. Nah, kemudian konsen pemerintah provinsi itu bukan persoalan PTPN-nya. Konsen pemerintah provinsi adalah bagi kami tanah dikuasai siapapun itu bukan urusan kami, gitu loh. Itu adalah urusan administrasi pertanahan. Tetapi konsen kami adalah tanahnya tidak berubah fungsinya, tetap harus menjadi hutan dan tetap harus menjadi kebun teh. Itu konsen kami. Deddy Mulyadi menegaskan bahwa seluruh kebijakan akan berjalan paralel dengan pengawasan ketat, agar pembangunan di Jawa Barat tidak lagi mengorbankan kelestarian lingkungan. Andri Iskandar, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Pemerintah pusat melalui Kementerian Haji dan Umroh RI telah menetapkan kuota haji tahun 2026. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Kompas Pagi.